Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Jumpa lagi dengan Bunda Hajah Anita Handayani dalam pelajaran fikih. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang macam-macam hadas dan cara bersucinya, juga macam-macam air yang ada dalam hukum Islam. Anak-anakku sekalian, apa itu hadas? Hadas dalam Islam ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci. Supaya menjadi suci kembali, maka ia harus berwudu. Apabila tidak ada air, maka boleh diganti dengan tayamum. Anak-anakku, hal-hal yang menyebabkan seseorang memiliki hadas kecil atau berhadas kecil ialah karena keluar sesuatu dari dua lubang. Apa itu? Kubul dan dubur. Kubul adalah lubang kemaluan, dubur adalah lubang yang di belakang. Yang kedua, karena hilang akalnya, yang bisa disebabkan karena mabuk, gila, atau sebab lain seperti tidur. Maka ketika bangun tidur, kita mau sholat ya harus berwudu dulu. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada batasan yang menghalangi. Contohnya, misalnya kalian siswa laki-laki bersalaman sama bunda. Nah, ketika kita mau sholat nanti, maka kita harus berwudu dulu. Yang keempat, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, hadasnya ada hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci. Supaya menjadi suci kembali, maka harus mandi besar atau mandi junub. Kalau tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Penyebabnya hadas besar ini ialah yang pertama, untuk perempuan disebabkan karena keluar darah haid. Sebagai ciri-ciri perempuan dewasa yang sudah akil balik, yaitu keluar darah haid. Maka ketika haidnya sudah berhenti, kita harus mandi besar. Terus masih untuk yang perempuan harus mandi besar karena keluar darah nifas. Apa itu? Yaitu darah yang keluar dari ibu yang habis melahirkan. Ya. Kemudian masih untuk perempuan, yang ketiga ada karena keluar darah wiladah. Apa itu? Yaitu darah yang keluar ketika melahirkan berbarengan dengan bayi yang keluar. Yang keempat, karena keluar air mani. Ini untuk laki-laki. Kelima, kenapa kita harus mandi besar? Yaitu karena meninggal dunia. Dan mandi besarnya itu bukan mandi sendiri, karena kita sudah meninggal, yaitu dimandikan nanti oleh Pak Amil. Ya, kecuali meninggal dunianya dalam kondisi sedang berperang, membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan, tidak apa-apa. Yang terakhir yang menyebabkan orang harus mandi wajib karena hadas besar, yaitu karena bertemunya dua kelamin laki-laki dan perempuan atau sering disebut dengan bersetubuh. Anak-anakku sekalian, materi yang selanjutnya yaitu alat bersuci yaitu air. Bunda akan membahas tentang macam-macam air. Macam-macam air yang ditinjau dari segi hukum Islam. Air ini dalam hukum Islam terbagi menjadi 5 macam.
Yang pertama ada air mutlak atau tohir mutahhir, air suci mensucikan, yaitu air yang masih asli belum tercampur dengan suatu benda lain dan tidak terkena najis. Air ini bagus untuk berwudu. Apa contohnya? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air dari mata air. Itu yang pertama ya nak. Yang kedua ada air makruh, yaitu air musyamash, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium. Air musamas hukumnya makruh untuk berwudu. Karena apa? Karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit dari logam yang terkena matahari itu. Makanya tidak baik untuk atau dipakai untuk berwudu. Yang ketiga ada air tohir ghairu mutahhir atau suci tapi tidak mensucikan. Air ini suci tetapi tidak dapat dipakai untuk berwudu, sehingga dia bisa berubah sifat seperti warna, bau, atau rasa. Contohnya apa? Air bersih dicampur dengan kopi, akhirnya jadi air kopi. Air bersih dicampur dengan air susu, maka jadinya air susu. Nah, air seperti itu suci nak, tetapi tidak bisa mensucikan, maka tidak bisa dipakai untuk berwudu. Yang kedua, untuk air tohir ghairu mutahhir yang suci tidak mensucikan adalah air dari buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon. Air sari buah itu nggak bisa untuk berwudu. Suci tetapi tidak bisa untuk berwudu. Kalau air yang di dalam pohon misalnya apa? Ada di dalam pohon bambu, pohon pisang, ada di buah kelapa. Nggak boleh buat berwudu. Suci boleh dimakan tetapi tidak bisa untuk berwudu. Selanjutnya yang keempat ada air mustakmal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kula, sehingga tidak bisa untuk berwudu. Ya, yang sudah digunakan untuk bersuci kemudian telah berubah sifat. Air yang sudah berubah sifat. Yang kelima ada air mutanajis atau air bernajis, yaitu air yang tadinya suci kemudian kena najis. Maka dia berubah sifat, bau, rasa, dan warnanya. Maka hukumnya jadi najis, tidak boleh diminum, tidak juga sah untuk berwudu. Misalnya bagaimana? Misalnya air yang bersih kemudian kejatuhan kotoran binatang dari atas, maka itu airnya jadi air mutanajis atau air yang bernajis. Nah, itu saja macam-macam air pada kesempatan kali ini. Kalian pahami ya? Kalian catat semua keterangan Bunda. Kalian catat, kemudian kalian kerjakan latihan yang akan Bunda berikan. Itulah tadi materi tentang macam-macam hadas dan juga macam-macam air yang ada dalam hukum Islam. Terima kasih ya nak. Tetap semangat belajar di rumah. Jaga selalu kesehatan. Sampai bertemu lagi dengan Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.